Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 207. Qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kaila yamna'aka anha wujudut tasqifi wa wasa'a alaikal waqta kay tabqa laka hissatul ikhtiyari. Allah sengaja mengikat amal taat itu dengan waktu yang tertentu untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya karena kebiasaan keteledoran dan kemalasanmu yang suka menunda-nunda. Tetapi Allah memperluas waktunya supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih waktu yang lebih tepat atau lebih ringan atau lebih khusyuk. Subuh dibatasi waktunya sehingga kita tidak teledor. Kalau subuh diluaskan waktunya, kita bisa bangun siang. Allah yang menciptakan kita sudah tahu sifat-sifat kita. Ada malas, ada senang menunda, ada teledor. Allah perintahkan dengan amalan-amalan yang ditahan dengan waktu. Tidak ada yang kebetulan. Karena Allah yang menciptakan kita juga menciptakan sifat-sifat kita, keperluan kita. Maka perintah-perintah Allah subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah sempurna dengan perhitungan Allah yang maha sempurna dan pasti untuk kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan apapun dari kita. Jadi kalau kita sholat itu mutlak. Sholat itu adalah untuk kita sendiri. Kita sholat, kita tidak sholat, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan apapun dari kita. Semua perintah Allah dirancang untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan, untuk kemuliaan, untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita tidak menyukai perintah Allah, ya kita memilih tidak bahagia. Semua maksiat yang Allah larang itu karena bahaya, tidak baik untuk kita. Kalau kita melakukan maksiat, berarti pilihan kita untuk tidak bahagia, tidak mulia, dan celaka. Jadi sebetulnya lebih simpel hidup ini. Kita ini milik Allah. Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang baik, Allah melarang kita untuk sesuatu yang buruk. Seharusnya melihat perintah Allah itu seperti melihat sesuatu yang paling manfaat bagi diri kita, jadi semangat. Dan kalau melihat larangan Allah, kita seperti melihat bahaya binatang yang akan mematuk, yang akan menggigit. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi setan merubah dengan tipuan sebaliknya. Perintah Allah dianggap beban dan maksiat dianggap indah. Yang kemarin diceritakan ada dulu 12 tahun yang lalu seorang ibu, suaminya membawa anaknya hamil SMP perempuan. Bapaknya stroke, ibunya sampai tremor. Untuk kesenangan sesaat saja dari anaknya ini. Penderitaannya ditanggung 9 bulan hamil. Melahirkan anak tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ke bapaknya anak. Ibu bapak menderita. Nah seperti itulah. Kalau melihat zina itu seperti bara api, seperti binatang buas yang akan mencabik-cabik. Kalau kita melihat maksiat itu seperti ancaman besar yang mencelakakan, kita tidak akan mau. Contoh begini,
Saudara mau dinikahkan dengan seseorang yang begitu rupawan, tapi sesudah nikah di sana, saudara harus masuk ke kamar sebelah yang isinya minyak mendidih dan saudara harus masuk. Pasti tidak mau, benar? Nah, kita tidak melihat resiko-resiko itu. Nah, Allah perintahkan kita dibatasi waktu supaya tidak teledor, tapi Allah juga memberikan waktu-waktu luang, duha luang, tahajud luang, agar kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-dua keperluan kita tuh dipenuhi supaya kita disiplin. Diciptakan waktu berbatas dan wajib supaya kita bisa sepuasnya bermesraan dengan Allah, diberikan amalan sunnah yang leluasa. Saum Ramadan juga dibatasi, juga zakat dibatasi, tetapi Allah memberikan keleluasaan di dalam sedekah. Tapi tidak bayar zakat, kita bermasalah. Begitulah, haji dibatasi, tetapi kalau umroh tidak dibatasi, supaya ada keleluasaan bagi yang mau memberikan amal sebagai fadilah keutamaan. 208. Alima qillata nuhudil ibad ila muamalatihi fa'awjaba alaihim wujudu ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba untuk mengerjakan taat, maka diwajibkan kepada mereka melakukan taat dan ditarik mereka itu dengan rantai kewajiban. Allah kagum dari kaum yang ditarik masuk ke surga dengan rantai. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya, dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu hanya semata-mata supaya masuk ke dalam surganya. Kita ini kan aslinya bukan orang penduduk bumi, aslinya kita ini turunan ahli surga. Kakek kita Adam dan nenek Hawa itu penduduk surga. Jadi kita di bumi ini hanya mampir saja. Itu harus kita yakini. Makanya berumah tangga itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan salah alamat pulang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita nih, yang lebih sayang kepada kita dibanding siapapun yang menyayangi kita. Orang tua sayang ke kita, tapi itu sangat tidak sebanding dengan sifat rahmatnya Allah. Kita kurang sayang kepada diri. Buktinya kita kurang sayang adalah maksiat. Buktinya kita tidak begitu menyayangi diri kita itu adalah dosa. Makin banyak dosa yang kita lakukan berarti kita sedang menyiksa diri kita. Karena setiap dosa akan membuat kita tidak bahagia, gelisah, rasa, membuat tidak menikmati, dan membuat kita jadi hina. Dosa itu tidak pernah mengangkat derajat, dan kita jadi celaka, kita jadi tidak aman. Dunia, kubur, akhirat tidak aman. Maka sebetulnya harusnya kita menyadari bahwa kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita ya supaya kita bahagia. Sholat itu supaya bahagia, sholat itu supaya mulia, sholat itu supaya selamat. Semua yang Allah perintahkan itu full, seluruhnya hanya untuk kepentingan kita saja. Ya, tapi ya begitulah, ada nafsu, ada syahwat, ada amarah. Ujiannya begitu, karena kalau kita tidak punya pilihan jadi robot. Jadi mulai sekarang kalau dengar azan,
hayya 'alas shalah. Lanjutnya hayya 'alal falah, kemenangan. Dan menariknya kalau Allahu Akbar jawabannya sama. Syahadat jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya. Itu adabnya. Mengakui bahwa kita tidak akan bisa berbuat kebaikan tanpa pertolongan Allah. Kita berusaha keras untuk patuh, tapi kalau sudah jadi patuh, kita harus tahu bahwa patuhnya itu adalah karunia Allah. Itu adabnya. Kalau dosa sebaliknya, kita berusaha keras untuk menjauhi maksiat, kalau tergelincir, itu pasti karena pilihan kita. Tidak boleh kita mengatakan, saya ditakdirkan maksiat. Kalau nggak ada takdir Allah, saya nggak punya dosa. Jadi berlipat itu. Sudah dia terjerumus dalam dosa, dia juga bermaksiat lain, memprasangkai buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, marilah kita lihat ketaatan sebagai karunia yang menguntungkan bagi kita. Karena kita sering ingin untung dalam hal apapun. Nah, keuntungan ada dalam ketaatan dan kita tidak mau rugi dalam situasi apapun. Kerugian dalam kemaksiatan. Terima kasih. Ada yang didiskusikan? Satu. Pengacungnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Silakan. Tapi di luar apa yang sampaikan barusan, bertanya mengenai ruqyah. Mengenai ruqyah. Sebaiknya yang kita bahas dulu ya. Oh, mungkin yang lain sedang menunggu apa yang kita bahas. Berarti diberikan yang lain aja. Ya. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyadari kesulitan untuk bisa merasakan nikmatnya dengan Allah saat beribadah, karena tahu banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada teman yang menyarankan untuk mencoba membayangkan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah yang pernah menjadi jalan hidayah, merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Dan ini dilakukan ketika zikir, bahkan ketika sholat. Lalu terasa benar bagaimana nikmatnya saat ibadah tersebut. Apakah ini dibenarkan? Membayangkan orang yang soleh begitu? Iya. Saya belum melakukannya, jadi saya tidak tahu. Tapi berusaha setiap malam itu mengenang kebaikan guru-guru. Dan itu cenderung menangis, ya. Mengingat perjuangan dan pengorbanan guru yang sangat menginginkan kita jadi baik. Menangis ingat kebaikan guru, menangis ingat kemurahan Allah yang mendatangkan guru. Tapi untuk zikir, begini, jikalau suatu ruangan ada CCTV, kita cenderung menjaga diri. Saya dengar handphone saya disadap, itu baik, membuat lebih hati-hati di dalam menggunakan HP. Nomor saya sudah terdata, akibatnya merasa diketahui oleh orang lain, kita lebih waspada. Ini tingkatan betapa kita datang CCTV saja dan disadap membuat kita hati-hati. Apalagi kalau kita mengamalkan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah wa huwa, dan dia bersamamu dimanapun kau berada,
dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Atau di dalam surat Luqman ayat 16 tadi ya, bahwa ya bunaya innaha intakum miskala habbatin min qardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah wallahu innallaha latiful khabir. Duhai anakku, jikalau ada perbuatan sebesar biji sawi, sebesar sekecil apapun di dalam batu, tersembunyi di batu atau di angkasa, di langit yang begitu luasnya, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Berarti setiap perbuatan disaksikan oleh Allah dan setiap perbuatan ada balasannya. Ini adalah nasihat Luqman sebelum Luqman Hakim menasihati sholat. Jadi ada baiknya kita membiasakan Allah menyaksikan saya, malaikat bersama saya, Allah mengetahui semua perbuatan saya. Terus itu sambil berjalan, duduk, berbaring di kamar mandi, sedang telepon, sedang berbincang-bincang, sedang belajar, sedang baca Quran, apalagi sedang sholat. Allah menyaksikan semua perbuatan saya kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa selesai sholat bukan alhamdulillah, malah istighfar 3 kali. Padahal istighfar adalah untuk maksiat. Harusnya alhamdulillah kan? Karena ini pertemuan yang sangat khusus dengan Allah dan kita tidak mengingat Allah. Itu kan maksiat. Kita lebih memerlukan ampunan Allah dalam sholat itu daripada memikirkan ganjarannya. Saya sudah tahajud, tapi kenapa hutang saya enggak lunas? Saya sudah sholat 40 rakaat sehari semalam, 17 fardu, rawatib lengkap, tahajud lengkap. Orang sering menghitung jumlahnya, tapi apakah kualitasnya? Gitulah. Nah, salah satu meningkatkan kualitas kalau dilihat dari urutan nasihat dari Luqman Hakim terhadap anaknya, justru merasa disaksikan Allah dan merasa akan dapat balasannya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Oh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan untuk berbuat baik pun la haula wala quwata illa billah. Seharusnya tidak ada lagi perasaan ria. Nah, bagaimana ketika seorang anak kadang ingin pamer terhadap orang tuanya? Jadi ingin ria terhadap orang tuanya. Mungkin anak usia berapa? Saya. Karena saya juga anak-anak, ibu bapak saya ya. Jadi itu kolot namanya ya. Kolot ingin ria kepada ya, orang tuanya. Seperti contohnya hanya mengabarkan hal-hal yang baik saja gitu kepada orang tua. Karena orang tua saya di Pekanbaru, di Riau, jadi saya hanya ingin orang tua saya mendengar apa yang baik tentang saya gitu. Apakah itu sesuatu yang salah? Tujuannya apa? Menenangkan hati. Menenangkan hati siapa? Orang tua gitu. Ria itu adalah memamerkan amal agar dirinya dipuji. Syukur itu adalah menampakkan amal sebagai dakwah supaya orang melihat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah.
Kalau kita menceritakan amal supaya kita yang dipuji, riya. Kalau Imam Fudail bin Iyad mengatakan kalau kita melakukan sesuatu supaya orang memuji kita itu syirik. Kalau kita meninggalkan amal karena takut dinilai orang itu riya. Ikhlas itu ada di antaranya. Tapi kita menampakkan at-tahadus bin nikmah itu boleh. Menampakkan nikmat supaya orang melihat ini karunia dari Allah. Jadi kalau nanti telepon ke ibu, alhamdulillah ibu, Allah memudahkan urusan saya diberi nilai yang bagus, alhamdulillah, Allah lah yang memudahkan urusan, alhamdulillah saya di sekolah diberikan ranking yang bagus, syariatnya sekolah hakikatnya mah karunia Allah, mungkin berkah dari doa ibu, Allah terus. Jadi nanti ibunya bukan ingat ke kita tapi ingat ke Allah. Ya. Jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Saya mohon maaf minum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya, saya kan baru selesai kuliah di UPI semester 3. Semester 3 ini saya sering ngelihat nilai saya dari semester 1 turun dan turun aja terus menerus gitu. Saya ngelihat yang teman-teman saya, teman saya salah satunya itu nilainya sangat tinggi banget gitu. Saya ya mana itu sedikit pusing kenapa saya padahal sebelum awal semester itu saya udah semangat gitu pengen belajar. Itu cuma kesananya malah jadi hilang gitu semangatnya. Jadi saya sekarang malah jadi menyesal gitu. Terus kenapa saya kalau misalnya nggak bisa rajin atau seperti teman-teman saya gitu rajin terus semangat belajar gitu. Jadi ya saya kesal sendiri akhirnya sekarang. Jadi gimana sekarang? Ya saya nilainya sudah jelek. Ya turun jadi. Terus. Ya mau gimana? Jadi mau gimana sekarang, mau keluar atau pengen jadi rajin, cuma saya ada penyakit gitu. Kalau misalnya semangat saya suka hilang kesananya gitu di tengah-tengah jalan gitu. Jadi kalau udah hilang susah. Kenapa hilang semangat? Ya nggak tahu ya. Jadi nggak ada motivasi gitu. Main sama siapa saja? Main sama teman-teman saya. Yang pintar atau yang kurang pintar? Yang pintar sih sebenarnya. Mainnya sama yang pintar? Iya. Enggak lah. Kalau main yang sama pintar sama yang rajin, ke bawah pintar dan rajin. Jujur. Masa main sama yang pintar kita makin bodoh? Bukannya makin bodoh, cuma sayanya ngerweh malas gitu, nggak bisa. Kalau gitu keluar aja lah. Ya. Di dalam teori semangat ada yang namanya ambak. Apa manfaat bagiku? Jadi seseorang itu semangat kalau lihat manfaat. Orang itu tidak semangat kalau tidak lihat manfaat. Belum semua orang melihat belajar itu sebagai sebuah mencari kedudukan di sisi Allah, ya. Karena tingkatan iman tiap orang beda-beda. Mau lulus tidak? Pasti mau. Kayak enggak ya. Susah nasihatinnya. Sekarang adek maunya apa? Ya, saya kenal awal pengen lebih rajin aja dulu, udah cukup. Ya, kalau gitu bikin target. Orang itu akan terpacu oleh target. Punya target tidak? Punya. Dilaksanakan tidak? Pas harus. Udah gitu. Nah. Punya cita-cita jelas, terukur, buat target. Targetnya jangan muluk-muluk. Saya ingin bisa lari kecepatan, itu kecepatan kuda nggak mungkin. Ya. Saya ingin tahajud 11 rakaat, 1 rakaat, 1 juz. Itu besar kemungkinan nggak jadi, karena tidak realistis. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu.
wasta'in billah. Harus minta tolong ke Allah, pasangannya itu. Setiap sungguh-sungguh itu harus dengan minta tolong ke Allah. Jadi buat target yang realistis, bertahap, laksanakan sungguh-sungguh dan minta dikuatkan ke Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Akhwat, ada yang mau nanya? Ya. Dek, jangan salah gaul, ya. Percayalah, pergaulan itu menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kan gini ya, saya itu ngekos di Bandung. Nah, ini teh sesuai dengan materinya ya? Ya. Nah, ketika di kos kan, alhamdulillah gitu, lingkungan saya itu kerudungnya syar'i, terus bajunya pakai gamis. Jadi kan kebawa ke akhlak kita tuh jadi baik. Setelah kita di rumah, kadang-kadang bukan gitu. Kita, ade aja. Iya. Setelah kita di rumah, iya saya di rumah. Kemudian kepribadian saya itu kok berbeda ya. Misalnya kayak gini, kalau di rumah tuh saya saya bawaannya marah-marah. Saya bawaannya lebih ke yang sifat yang maksudnya itu sifat saya yang bukan ketika di kosan. Apakah sifat saya itu bisa dibilang termasuk mempunyai dua kepribadian atau gimana? Saya minta tipsnya bagaimana caranya. Maksudnya sifat kita itu ganda gitu. Ya maksudnya gitu. Saya minta tipsnya. Kenapa sih emosi kita beda-beda? Nah, minta tipsnya dong gimana caranya kok kita bisa seimbang gitu, mau di kosan atau di rumah. Jangan ngomong kita di rumah, nggak enak saya dengarnya. Saya kan tidak serumah denganmu kan. Tenang, ada saya, ada kami, ada kita. Kurang enak didengar yang lain nyebut kita di rumah, ya. Jadi ini teh masalah kepribadian ganda. Bukan, jadi gini, ketika di kosan sifat saya itu jadi baik karena lingkungan saya baik. Ketika saya pulang ke rumah, jadi seolah-olah sifat baik itu saya itu nggak ada gitu. Ada, hanya tertutup oleh situasi yang membuat ada yang nggak bisa mengendalikan diri gitu. Buat tekad tuh. Saya mau pulang ke rumah, saya tidak boleh mengendur. Kata kuncinya tekad. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Berapa hari di rumah, buat tekad di rumah, ya. Saya di rumah tidak boleh marah-marah. Kalau saya marah-marah, saya akan menghukum diri saya dengan sedekah semua tabungan saya, ya. Saudara pasti pengen marah sebab tanggungannya 1.000. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya belum selesai jawabannya, ya sudah sejalan. Yang kedua, kurang zikir itu teh. Kalau zikir kuat, bisikan melemah. Kan semua maksiat itu gara-gara zikirnya yang kurang. Kalau orang tidak sibuk dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Nah, supaya tidak sibuk dalam sia-sia dan maksiat, maka sibukkan diri dengan program zikrullah. Bikin aja target. Istighfar 1000 misalkan. Cicil. Sholawat 1000. Ini tidak dilarang membuat target-target seperti ini. Kan perintahnya juga zikir sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ibu masa keemasan jarang bertanya. Ya sudah, tidak apa-apa, kalau tidak ada tidak usah memaksakan diri. Satu terakhir ya. Saya minta maaf kepada rekan-rekan yang sedang saum. Anggap saja ujian berat. Sebab ini air madu hangat ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, saya mau bertanya,
Saya kan tinggal di suatu daerah. Di sana kan ada juga guru ngaji. Di daerah saya itu guru ngaji itu ngejelasin masalah mazhab. Tentang ketaatan juga kan itu. Kayak misalnya ada mazhab Syafi'i, Hambali kayak gitu. Terus ya Syafi'i. Oh ya, nervous. Terus pertanyaan saya, terus dibilangin katanya gini, kalau misalnya kita menganut mazhab Syafi'i, kalau kayak misalnya habis wudhu, kalau ada yang bilang boleh bersentuhan sama laki-laki, misalnya asalkan tidak ada apa itu namanya? Nafsu, ya. Ada juga yang tidak boleh sama sekali. Terus kan beberapa juga ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Terus guru ngaji saya tuh bilang katanya kalau misalnya nanti tuh pada akhir zaman ada pemanggilan kan kita tuh semua mazhab tuh katanya dikumpulin. Terus kalau misalnya kita tuh kadang nganut mazhab ini Syafi'i, kadang mazhab Hambali, terus kita tuh nggak akan diakuin gitu. Terus saya tuh masih bingung, terus cara ngebedainnya itu kayak gimana gitu. Sementara kan niat saya, nggak tahu sih ya ini pemikiran saya benar atau salah. Dan saya mah umatnya Nabi Muhammad gitu. Ya saya ikutin aja gitu apa yang benar nggak sih di Al-Quran gitu. Meskipun dengan bingung gitu harusnya kayak gimana. Soalnya kan takut saya itu menganut mazhab apa gitu. Nanti nggak diakuin lagi pas di akhirnya gitu. Gitu sih pertanyaannya. Saya juga jadi bingung. Saya mazhab yang mana? Bukan Syafi'i ya, Syafi'i. Imam Syafi'i nggak apa-apa ya. Jadi saran saya sih kita terus belajar ya sampai paham. Memang sekarang tren sebagian generasi muda mengatakan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, untuk menjelaskan Al-Quran ini, bagi saya pribadi, infrastruktur pengetahuan saya belum cukup. Karena setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya. Nah, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi itu memiliki ilmu yang sangat luas. Hadisnya juga ratusan ribu. Kemudian memahami bagaimana kalau sebuah ayat asal usulnya dan tujuannya apa. Nah, bagi kita yang terbatas ilmu, yang belum memiliki itu, bisa merujuk kepada yang sudah berilmu. Karena mereka, beliau-beliau ini memberikan sesuatu dengan dasar ilmu. Nah, kita kadang-kadang mengambil sesuai dengan dasar nafsu. Coba pertanyaan, Bu Ibu, kalau mau sholat taraweh, jujur ya, milih 11 rakaat, 23 rakaat. Ya, saya mengerti ya. Sudah tahu dalilnya belum? Kita malah nyari 11 tuh karena itu lebih ringkas daripada 23. Coba mendingan 1 rakaat sekali taraweh 1 juz atau ayat-ayat pendek. Jujur. Pendek ya, karena nafsu kita sukanya yang ringkas taraweh tuh supaya bisa makan lagi sesudah taraweh. Tapi kalau kita merujuk Rasulullah SAW itu tahajud itu surat Al-Baqarah ya, sudah itu ditambah lagi 2 rakaat, 1 rakaat itu begitu panjangnya. Tentu kita mungkin tidak sampai ke makom itu ya, bagi saya tidak ya, belum. Nah, kita sering mengambil hukum itu yang sesuai dengan nafsu. Bedanya dengan para ulama sesuai dengan ilmu ya. Jadi baik kalau merujuk. Saya juga belum banyak ilmu tentang para ulama 4 mazhab ini, sedang belajar. Tapi bagusnya jangan milih sesuka diri ya. Milihlah apa yang dipelajari oleh orang yang berilmu tinggi. Jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau saya tidak sanggup. Paling berkatanya begini, ini sesuai dengan yang dapat saya pahami. Bukan sesuai dengan Quran, dapat saya pahami saat ini. Karena besok beda lagi ketika ilmu nambah, benar?
Dan jangan mudah menghakimi orang lain, karena sangat luas ilmu yang kita tidak tahu. Kalaupun beda, tidak berarti dua-duanya salah. Kalau hasil ijtihad, kalau benar itu 2 pahalanya. Kalau salah, 1. Jadi kalau ada ijtihad kunut itu, kalau yang benar yang kunut, maka kunut 2 pahala, yang tidak kunut 1 pahala. Kalau yang paling benar di sisi Allah yang tidak kunut 2 pahala, yang kunut 1 pahala. Yang ngaco, yang tidak sholat. Begitu Bu, menurut saya Ibu tidak usah gelisah, jawaban dari gelisah adalah belajar. Ya, pilih apa yang paling diyakini, tanpa emosional, dan hormati pilihan yang lain. Kemarin berbincang dengan Ustadz Saiful Islam Mubarak, doktor, beliau S3. Ustadz, bagaimana tentang isbal, celana yang di atas mata kaki? Kalau beliau berpendapat bahwa celana itu berbeda dengan gamis. Kalau gamis sarung itu sudah jelas ya, itu di atas mata kaki. Disepakati, kalaupun ada yang panjang seperti Abu Bakar itu bukan karena kesombongan. Tapi kalau celana panjang itu berbeda hukumnya yang beliau yakini. Tapi kita hormati bagi yang berkeyakinan celana sama dengan gamis atau sarung. Itulah. Sirwal itu kan celana beda fungsinya juga dengan gamis misalkan. Nah kita hormati dua-duanya. Yang mau di atas mata kaki itu kita hormati sepenuhnya. Yang tidak juga hormati karena juga punya pegangan. Yang sudahlah. Kenapa saudara tertawa? Yang berbahaya itu adalah yang tidak sholat ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat menikmati melihat perintah Allah sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan. Dan selamat berwaspada apa yang Allah larang. Sudah yakin saja, ini pasti musibah di sini, kepahitan. Dan kalau musibah tentang dunia masih enteng, yang bahaya adalah musibah turunnya iman, kehilangan tahajud, kehilangan tilawah, kehilangan sholat berjamaah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah yang maha menatap, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Sayangi kami ya Rabb. Ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian di sisi hamba-Mu, bukan mencari kedudukan di sisi-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari cinta makhluk-Mu, bukan sibuk mencari cinta-Mu. Ampuni ya Allah, kami sangat jarang bersyukur. Padahal limpahan nikmat-Mu tiada bertepi setiap saat. Ampuni ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, ampuni ibadah-ibadah kami yang malas, yang jarang ikhlas. Betapa hampir semua amal kami hanya sibuk ingin dipuji makhluk-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami sering berburuk sangka padamu. Sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu.
sering kecewa dengan takdirmu. Padahal pasti apapun yang Engkau tetapkan adalah yang terbaik. Ampuni kami jarang bersabar ketika ibadah, ketika menjauhi maksiat, ketika Engkau sentuh dengan ujian. Ya Allah, ampuni ibadah kami yang sangat jarang khusyuk. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Padahal kami tahu itu maksiat. Astagfirullah. Ampuni dosa yang kembali kami lakukan walau kami sudah berusaha bertobat. Kuatkan iman kami ya Rabb, agar kami selalu merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tidak ada tempat untuk kami berbuat maksiat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, bulatkan tekad yang masih rapuh ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, ikhlasnya beramal. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, hati yang bersih ya Allah, qalbun salim. Karuniakan kepada kami rezeki yang hanya yang halal, yang barokah. Lepaskan kami sepanjang hayat dari hutang ya Allah. Ibu bapak kami, keturunan kami, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Lindungi saudara kami yang teraniaya di bumi manapun ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qulillahumma Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing umatmu di jalanmu. Lindungi kami dari pemimpin yang tidak barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat.